Halo semuanya, kembali lagi di sesi ngobrolin AI. Di video kedua kali ini, saya akan coba review terkait sahabat AI, yaitu model LLM pertama di Indonesia yang dia bisa menjawab atau merespons dengan bahasa suku-suku yang ada di Indonesia, seperti misalnya bahasa Jawa dan juga Sunda. Oke, langsung aja kita explore sahabat AI-nya. Oke, sekarang kita ada di ini ya, di situs sahabat AI. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu, eh, saat video ini di-syuting itu, kurang lebih sahabat AI mungkin sudah launching sekitar 1 atau 2 hari gitu. Nah, jadi di sini saya coba jelasin dulu sebenarnya sahabat AI itu apa ya. Jadi, sahabat AI adalah the first large language model di bahasa Indonesia, yang mana ini di-develop oleh bekerja sama atau diinisiasi oleh, ya teman-teman dari Indosat dan juga GoTo dengan bantuan tentunya NVIDIA gitu ya. Nah, jadi mungkin sebelumnya teman-teman sudah ada ngelihat berita kalau Jensen Huang, lalu CEO dari Indosat, ngumpul di Indonesia atau di Blok M gitu ya. Nah, itu sebenarnya mereka juga sedang ngobrolin terkait sahabat AI ini. Nah, di mana fitur utama dari sahabat AI adalah eh, supaya si large language modelnya tadi itu bisa berkomunikasi ataupun memahami dialek-dialek yang ada di Indonesia gitu. Contoh misalnya untuk saat ini, sahabat AI sendiri itu sudah bisa menjawab beberapa beberapa pertanyaan atau mungkin bisa memberikan respons dalam bahasa misalnya Jawa dan juga Sunda gitu. Oke, kita coba cek, ini ada Hugging Face-nya. Hmm, Oke, jadi sebenarnya LLM itu ada dua versi. Yang pertama adalah base dan yang kedua adalah instruct. Nah, kalian bisa bayangin base ini adalah ibaratkan layaknya seorang murid yang dia udah baca banyak banget dokumen di seluruh dunia, tapi dia belum paham atau belum dikasih tugas terkait tugas yang sangat spesifik gitu. Jadi dia hanya dia paham konteks, dia paham konteks, dia bisa mendapatkan reasoning dari suatu kalimat, tapi dia belum bisa memahami atau belum bisa mengerjakan sesuatu job yang spesifik. Nah, sementara untuk Instra itu adalah model model base yang dia sudah dilatih untuk job spesifik tertentu gitu. Nah, untuk mentraining model Instruct ini sebenarnya nanti ada tahapan tersendiri yaitu reinforcement learning dengan human feedback. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar terkait apa bedanya best, instruct, dan bagaimana ChatGPT dibangun, itu saya akan menyantumkan link video tersebut di deskripsi. Untuk versi base, kita akan coba versi base-nya dulu ya. Jadi sahabat AI juga sebenarnya bekerja sama dengan AI Singapura. Ini salah satu tim di Singapura, tim AI dari pemerintahannya Singapura, di mana untuk mentraining sahabat AI, itu sebenarnya kita menerapkan prinsip continuous pre-training. Artinya, model yang sebelumnya pernah dilatih, itu kita tambahkan dataset baru untuk kemudian dilanjutkan lagi trainingnya. Nah, sahabat AI sendiri ini menerapkan CPT terhadap model yang dimiliki oleh AI Singapura. Di mana kita sebenarnya menambahkan beberapa dataset seperti ini ya, bisa dilihat ada beberapa tambahan dataset. Nah, yang menarik adalah bagian GV file, di mana ini berisikan data-data, dokumen-dokumen pada bahasa Jawa dan juga SU file, ini dokumen-dokumen pada bahasa Sunda. Untuk sejauh ini, sahabat AI sendiri hanya bisa mengakomodir dua bahasa tersebut ya. Mungkin di kemudian waktu akan ada bahasa-bahasa suku lain yang bisa diakomodir. Model ini sendiri itu dilatih menggunakan 32 NVIDIA H100 yang masing-masingnya itu memiliki memori GPU sebesar 80 GB. Di sini untuk hasil evaluation-nya, kalau untuk sahabat AI itu sangat baik ya untuk dalam bahasa Jawa dan juga Sunda. Karena tadi kita sudah menerapkan proses CPT, continue pre-training, yang mana kita menambahkan dataset baru dari base model kita milik AI Singapura atau milik AI Singapura, Lion. Nah, untuk arsitektur sendiri kita sebenarnya menggunakan Lelama 3, versi Lelama 3, di mana model paling kecil itu berukuran
atau memiliki parameter seukuran 8 billion. Nah, nanti mungkin ke depannya akan ada versi-versi seperti Llama 3 mungkin dengan parameter 1,5 billion dan sejenisnya. Karena untuk sekarang ini cukup cukup besar sehingga kita membutuhkan resource yang cukup besar juga untuk menjalankannya. Oke, kita lanjut ke evaluasi. Sayangnya untuk bahasa Indonesia sendiri performanya masih cukup jauh di bawah ya, sekitar 9% di bawah dari base model milik Lions dari AI Singapura gitu. Tapi untuk overall bahasa Indonesia, Jawa, dan Sunda itu kita udah lumayan oke secara performa. Nah, lalu untuk English result juga sepertinya masih masih kurang juga, di mana English result sendiri itu masih kurang, khususnya untuk evaluasi ini masih lebih baik itu punya Qwen 2.5. 2.5, ya, yang parameternya itu 7 billion gitu. Oke. Lalu untuk instruct sendiri, ya, untuk instruct sendiri ini tadi ya. Jadi kita udah punya base model. Base model itu ibaratkan siswa ya, siswa yang dia udah belajar banyak dokumen, tapi dia belum dilatih dengan sesuatu yang spesifik gitu. Nah, di instruct ini, tim dari sahabat AI sendiri itu melakukan instruction tuning dengan serangkaian dataset. Nah, ini ya. Jadi sahabat AI itu sendiri di instruct tuning, eh, yang mana dia akan berfokus ke beberapa instruction dan juga completion pairs. Nah, di sini ada 448.000 pasangan instruction dan juga jawaban response. Kemudian ada 96.000 instruction dan completion pairs untuk bahasa Jawa dan juga 98.000 instruction pairs untuk bahasa Sunda gitu. Nah, untuk instruction tuning sendiri kita coba lihat ya bagaimana evaluasinya. Nah, untuk yang model instruct itu ternyata kita punya performa yang cukup baik, akan mengalahkan milik si Lion-nya gitu ya. Begitu juga dengan pada dataset yang lain gitu. Oke, mungkin itu aja sih mungkin untuk perkenalan dari sahabat AI. Mungkin kita bisa coba ya bagaimana sih sebenarnya hasil respons dari model sahabat AI ini. Nah, yang pertama karena memang model paling kecil sendiri itu adalah memiliki parameter 8 billion di mana untuk menjalankan inference-nya setidaknya kita punya 8 kali 4 gigabyte gitu. Eh, karena eh, untuk parameter sendiri normalnya itu memiliki 4 byte precision gitu. Jadi karena saya tidak punya resource yang cukup banyak, jadi saya coba pakai Kaggle di mana dengan bantuan quantization ya. Nah, di sini saya akan coba pakai bantuan quantization dengan package bits and bytes, di mana nanti model akan saya quantize sampai ke 4 bit precision gitu. Jadi, kalau misalnya kita punya model 8 billion, lalu kita coba inference, itu kan setidaknya 32 byte. Nah, dengan kita mengquantize jadi 4 bit, itu setidaknya kita menghemat sampai 8 kali resource yang dibutuhkan gitu. Jadi mungkin hanya sekitar 4 gigabyte nantinya. Oke, oke, ini saya coba ya. Ini saya coba pakai, kita coba config-nya. Oke, lalu ini ada generate response. Ini cukup klasik ya. Mungkin buat yang pernah coba generate response menggunakan model Hugging Face mungkin sudah cukup familiar. Oke, ini biar kita tidak loading model berulang kali, saya cukup skip. Oke, kita coba contoh dengan bahasa Indonesia gitu. Misalnya kita bertanya siapa presiden pertama Indonesia. Oke, nah ini sebenarnya ini saya coba skip aja ya, karena tadi saya sudah sempat jalanin gitu. Nah, ini bisa dilihat jawabannya adalah presiden pertama Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Nah, ini kenapa ada tambahan ini? Karena sebenarnya tadi kita bikin maksimum response token adalah 256 gitu. Sementara untuk mengenerate ini
hanya butuh beberapa token saja gitu kan. Jadi untuk sisanya nanti LLM itu akan melakukan halusinasi. Oke. Tapi ya setidaknya ini udah oke sih. Jadi dia bisa ngejawab pertanyaan kita gitu. Oke. Atau mungkin kita coba ke 7 Indonesia. Kita pengen tahu jawabannya gimana. Oke. Sambil menunggu, nah kita coba lihat dulu yang bahasa Jawa. Nah, kita coba kasih pertanyaan ini ya. Sopo wae sing ana ing punakawan gitu. Nah, mungkin karena saya nggak paham bahasa Jawa, tapi intinya si LLM ini dia bisa ngejawab dengan bahasa Jawa juga. Nah, ini. Ya seperti biasa ya, karena tadi ada maksimum 256 token, jadi sisa tokennya itu akan dimanfaatkan oleh LLM itu untuk berhalusinasi gitu. Tapi ya secara overall dia bisa ngejawab dengan bahasa Jawa. Dan ini cukup oke sih menurut aku. Nah, ini contoh untuk yang bahasa Sunda. Dia nanya gimana ceritanya si Kabayan gitu. Oke. Nah, ini contoh jawabannya ya. Nah, ini kita coba jalanin lagi. Oke. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau ngejalanin model Sea Lion, mohon maaf untuk buat teman-teman yang mau menjalankan model sahabat AI tapi mungkin tidak punya resource, mungkin bisa memakai Kaggle. Di sini saya pakai GPU yang versi P100 di mana maksimumnya itu ada 16 GB ya. 16 GB 16 GB GPU RAM, dan juga kalau bisa kita memakai quantization, kita modelnya itu kita quantize dulu gitu. Nah, di sini saya pakai 4 bit. Quantization 4 bit. Gitu sih. Oke. Oke, mungkin itu aja sih review dari saya. Dari saya sendiri kesimpulannya, menurut saya ini salah satu langkah yang cukup bagus ya dari Indonesia, di mana akhirnya kita punya large language model sendiri yang dia bisa memahami dialek-dialek dari bahasa Indonesia ataupun culture-culture yang ada di Indonesia, walaupun pada saat ini hanya mensupport dialek khususnya untuk Javanese dan juga Sundanese. Tapi menurut saya ini langkah yang cukup bagus gitu. Oke, sekian review dari saya dan terima kasih.